balik lagi ke gubuk ini. Ricky tidak menimpali perkataanku. Sepertinya dia sedang berpikir keras. Kompas, Rick, lo bawa kompas nggak? Aku berdiri lalu menghampirinya. Sebentar. Ricky memintaku untuk memegangi senternya. Dia membuka tas ranselnya untuk mencari kompas. Ada, Rick. Wah, untungnya gue bawa nih. Ia tersenyum sambil menunjukkan kompas itu padaku. Syukurlah. Aku menepuk pundak Ricky. Kulirik jam tangan, ternyata sudah jam 2 dini hari. Dari balik semak-semak, kudengar suara dengkuran babi hutan sedang mencari makan. Aku dan Ricky harus selalu waspada karena babi hutan itu bisa saja menyerang kami. Kita ke arah mana sekarang? Barat, kata Ricky sambil menyesuaikan arah jarum kompasnya. Tanpa putus asa, kami berdua kembali berjalan mengikuti arah jarum kompas. Kali ini aku yakin kami tidak akan balik lagi ke gubuk sialan itu. Ricky yang berjalan di depanku, semakin lama langkahnya semakin cepat. Sampai-sampai aku harus berlari kecil agar tidak tertinggal. Rick, pelan-pelan jalannya, kataku. Ricky tiba-tiba berbelok ke kanan. Aku tidak dapat melihatnya karena terhalang oleh semak-semak. Ricky menghilang. Ku cari dia sambil menyorotkan senter ke segala arah. Tapi tetap tidak ada. Ricky. Aku panik. Keringat membasahi wajah. Ku dengar dengkuran babi semakin mendekat. Semak belukar di hadapanku berguncang. Sontak saja, aku lari terbirit-birit tanpa arah dan tujuan. Semuanya jadi kacau. Aku semakin tersesat di gunung ini. Lelah, itu yang kurasakan. Kakiku rasanya tidak sanggup lagi untuk berlari. Nafasku terengah-engah, tenggorokanku kering. Persediaan air sudah habis. Kulepaskan tas ransel dan melemparnya ke semak-semak. Lalu, aku berbaring di atas rerumputan yang basah. Kulihat di langit, bulan mengambang dengan tenang. Kalau saja aku tidak pernah ikut dalam pendakian ini, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Ori, seseorang memanggilku. Itu jelas suara Mira, entah dari mana arahnya. Mir, ku sorotkan cahaya senter ke segala arah. Ori, di sini. Sebuah tangan perempuan muncul dari balik semak-semak. Di pergelangan tangannya ada jam berwarna biru. Aku sangat mengenali jam tangan itu milik Mira. Mira, pelan-pelan ku dekati lengan itu. Sini, Ri. Lengan itu melambai-lambai. Ku dekati lengan itu. Bajuku ditarik paksa ke dalam semak-semak. Jelas saja aku kehilangan keseimbangan. Untung saja Mira menahan tubuhku. Ia membawaku ke sebuah perkampungan. Aku heran kenapa di gunung seperti ini ada perkampungan yang sangat ramai. Wajah Mira terlihat sangat bahagia. Ia bahkan tidak berhenti tersenyum. Kita di mana, Mir? Kampung itu sedang ramai. Orang-orang sibuk mempersiapkan sesuatu. Janur dipasang di depan sebuah rumah gubuk. Mereka membawa makanan dan buah-buahan, lalu menyerahkannya pada 3 orang wanita yang berjaga di depan rumah. Mereka seperti akan menggelar hajatan. Gue mau nikah, Ri. Hah? Nikah? Jelas saja aku terkejut. Iya, malam ini. Mira menatapku sambil tersenyum. Ayo, gue kenalin lo sama calon suami gue. Dia ganteng banget. Mira menarik lenganku. Enggak, Mir, kita harus pulang. Sadar, Mir, ini pasti bukan alam kita. Aku membujuknya. Tapi Mira sepertinya tidak peduli pada ucapanku. Dia membawaku ke rumah gubuk. Tempat hajatan akan digelar. Aku dan Mira masuk melalui pintu dapur. Di dalam sana, banyak sekali wanita tua yang sedang sibuk masak. Mereka menoleh ke arahku sambil tersenyum ramah. Mira kemudian membawaku ke dalam kamar. Ruangannya temaram karena hanya ada lampu canting yang menjadi penerang. Kenalin, itu calon suami gue. Aku terkejut saat melihat sosok makhluk besar sedang duduk memandangi lampu canting.
Sosok itu berbulu hitam, matanya merah menyala, kukunya panjang, dan juga bertaring. Astaga Mira, ayo pulang. Kutarik paksa lengan Mira. Itu jelas genderuwo. Mira mau menikah dengan genderuwo. Apa-apaan ini? Sekuat tenaga kutarik paksa Mira keluar dari rumah gubuk itu. Namun, kami tidak semudah itu keluar dari kampung. Nyatanya, di halaman rumah sudah berdiri 5 lelaki berbadan besar menatapku dengan tatapan tajam. Mereka semua membawa golok. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tolong, biarkan kami pergi dari sini. Aku terbata-bata. Mira mengibaskan lengannya dari genggamanku. Pergi? Rumah gue sekarang di sini, Ri. Aku tahu dia sedang dipengaruhi jin. Sadar Mira, sadar. Ia malah tertawa, lalu menepuk pundakku. Gue bahagia di sini, Ri. Kalau lo mau pulang, silakan aja. 5 lelaki berbadan besar mendekati Mira. Mereka menuntunnya masuk kembali ke dalam rumah gubuk tadi. Dari belakangku, terdengar suara gamelan dan beduk ditabuh bertalu-talu. Pesta pernikahan dimulai. Orang-orang berkumpul di depan rumah gubuk. Mira muncul dari rumah tersebut. Ia sudah didandani layaknya pengantin. Wajahnya penuh bedak, rambutnya dikonde. Ia juga mengenakan kebaya batik. Kulihat dia tidak mengenakan alas kaki. Di belakang Mira menyusul sosok genderuwo mengerikan. Ia digiring 5 orang lelaki tadi. Mira kemudian menggandeng lengan genderuwo itu. Rombongan itu berjalan sambil menyanyikan tembang yang tidak jelas. Aku bahkan tidak pernah mendengar tembang itu sebelumnya. Kuikuti rombongan itu dari belakang. Mira bergandengan dengan genderuwo. Ia terlihat sangat bahagia. Langkahnya anggun dan selalu tersenyum. Berbeda dengan genderuwo yang digandeng Mira. Makhluk itu sangat menjijikan. Ia terus mengeluarkan air liur yang membasahi bulu-bulu hitamnya. Tidak lama kemudian, rombongan berhenti di Curug Putri. Semua orang duduk sila kecuali Mira dan genderuwo. Aku bersembunyi di balik batang pohon, menyaksikan resepsi pernikahan gaib itu. Sangat berbahaya kalau aku mengacaukannya. Bisa-bisa aku mati dibunuh mereka. Entah ritual pernikahan macam apa itu, tanpa ada penghulu atau pendeta yang menikahkan mereka. Aku mual saat Mira berciuman dengan genderuwo yang mulutnya penuh dengan air liur. Setelah itu, Mira menatap ke arahku. Kedua matanya merah menyala. Aku segera kabur dari sana. Aku harus segera pulang, mencari bantuan untuk menyelamatkan Mira. Dari Curug Putri, kususuri jalan setapak yang merupakan satu-satunya jalur pulang. Ku bercepat langkah. Sesekali kakiku tergelincir karena menginjak bebatuan licin berlumut. Lalu cahaya senterku menyinari sesosok lelaki yang sedang duduk di tengah jalan. Semakin dekat, semakin jelas terlihat kalau itu adalah Ricky. Aku menghembuskan nafas lega. Dia terlihat sedang sibuk membetulkan sesuatu. Rick, kemana aja lu? Ninggalin gue sendirian? Rick, gue cari-cari dari tadi. Ricky menoleh ke arahku. Gawat Rick, si Mira nikah sama genderuwo. Kita harus cari bantuan buat tolong dia. Ricky malah tertawa. Ada-ada aja lu. Masa nikah sama genderuwo? Ia kembali membetulkan kompasnya yang tampak sedang rusak. Serius Rick, gue lihat sendiri. Lebih baik kita pergi dari sini sekarang. Nanti di kampung kita cari orang pintar buat bantu Mira. Iya, kita pulang sekarang. Ricky bangkit dan meraih kembali senternya. Jangan terburu-buru Rick, nanti kita terpisah lagi, kataku. Kali ini aku yang jalan paling depan, sementara Ricky di belakangku. Semakin lama, aku merasa ada yang aneh dengan Ricky. Dia sering sekali meludah lalu tiba-tiba tertawa tanpa sebab, dan suka merancau sendiri. Itu bukan Ricky yang kukenal. Ricky, lu jalan paling depan aja, pintaku. Sengaja aku menyuruhnya jalan paling depan agar bisa memperhatikan lebih jelas lagi tingkah anehnya. Oh, siap Rick, katanya sambil tertawa. Dari belakang kuperhatikan Ricky. Dia lagi-lagi meludah dan tertawa tanpa sebab.
Lu kenapa sih? Hah? Gue baik-baik aja kok, katanya sambil tertawa lagi. Ku coba untuk tenang dan tetap mempercayai Ricky, namun aku tetap waspada. Sialnya, 3 hari sudah kami menyusuri jalan setapak itu, tapi tak kunjung sampai di perkampungan warga. Aku malah merasa semakin tersesat di gunung ini. Persediaan makanan sudah habis. Wajahku pucat berantakan. Tidak kulihat wajah cemas sedikit pun pada Ricky. Ia terlihat tenang, seperti tidak ada masalah apapun. Ini malam ketikaku di Gunung Pulau Sari. Ricky yang selama ini aku anggap pemimpin regu, yang perkataannya selalu kuturuti, sekarang aku mulai ragu padanya. Dia bukan lagi Ricky yang kukenal. Tingkahnya aneh. Ia selalu bilang kalau perkampungan warga sudah dekat. Nyatanya kami tidak pernah sampai ke sana. Aku masih di tengah hutan, gelap dan penuh suara dengkuran babi. Belum lagi bola api di langit yang belakangan ini mengikutiku. Kata Ricky, itu adalah Okos, salah satu makhluk gaib penghuni Gunung Pulau Sari. Di tengah perjalanan, aku menoleh ke sebuah pohon. Ada yang aneh di sana. Tampak LD sedang berdiri di atas dahan pohon. Wajahnya penuh darah. Ia melambaikan tangan padaku. Wajahnya meringis seperti sedang kesakitan. LD? Aku menyipitkan mata. Rick, itu si LD. Ku tepuk pundak Ricky. Dia berhenti lalu melihat ke arah pohon yang kutunjuk. Mana? Gak ada. Timbal Ricky sambil tertawa cengengesan. LD memang menghilang dari dahan pohon itu. Tapi aku melihatnya di antara semak-semak. Ia lari menjauh dari kami. Ku arahkan cahaya senter ke tempat yang lebih jauh. Namun, dia sudah menghilang. Kami lalu melanjutkan kembali perjalanan pulang. Malam ini kita berkemah di sini dulu. Ricky menoleh ke arahku. Tanpa perlu persetujuanku, ia melangkah masuk ke perkemahan itu. Perkemahan itu sangat ramai. Banyak tenda warna-warni yang didirikan di sana. Aku berjalan masuk ke perkemahan itu. Orang-orang di sana berwajah pucat dan seperti bersedih. Kulihat Ricky berdiri, mendongak ke langit sambil menatap bulan. Aku tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Ricky? Bukan. Dia bukan lagi Ricky. Lihat saja tatap matanya mati. Ada belatung yang keluar dari kerah bajunya. Suaranya pun berubah. Terdengar seperti suara seorang kakek-kakek. Aku mundur beberapa langkah, lalu lari meninggalkannya. Aku menjauh dari perkemahan misterius itu, menyusur jalan setapak, mengikuti kata hati. Langkahku terhenti saat mendengar seseorang batuk. Suara itu berasal dari balik pepohonan. Kuarahkan cahaya senter ke sana, dan muncullah seorang nenek yang sedang menggendong kayu bakar. Ia menoleh ke arahku, lalu nyengir. Giginya yang hitam terlihat jelas tersorot sinar senterku. Aku mundur dan tetap waspada. Bisa jadi dia bukan manusia. Nek, jalan pulang ke arah mana ya? Aku bertanya dengan sangat hati-hati. Ia menyeringai seolah ingin mengatakan sesuatu. Tangannya menuju ke arah timur sambil tersenyum ramah. Tapi tiba-tiba wajahnya berubah menjadi sangat ketakutan saat melihat bola api melayang di langit. "Oh, Okos, Okos," katanya terbata-bata. Dia sangat panik. Nenek itu lalu melihat lagi ke arahku. Kali ini dia mendekat. Langkahnya berat karena punggungnya menggendong kayu bakar. Ikut Okos itu. Dia selalu terbata-bata. Mungkin karena sudah tua, jadi dia mengalami gangguan dalam berbicara. Nenek itu menarik lenganku. Sepertinya dia mau membawaku ke suatu tempat. Sesekali dia mendongak ke langit melihat bola api yang terus mengikutiku. "Kita mau kemana, Nek?" Sana. Ke sana. Rumah," katanya sambil menepuk dadanya sendiri. Aku tahu, mungkin aku akan dibawa ke rumahnya. Aku rasa nenek ini bukan jelmaan jin.
Tidak ada tampang orang jahat di wajahnya. Lagi pula, kejahatan apa yang bisa dilakukan seorang nenek seperti dia? Lebih baik aku tidak lagi mencurigainya. Siapa tahu dia bisa menolongku. Tidak lama kemudian, aku tiba di sebuah rumah panggung. Rumah itu terlihat lebih rapi daripada gubuk yang kutemui beberapa hari lalu. Ada 2 jendela kaca di bagian depannya. Aku tidak menyangka ada sebuah rumah di tengah hutan seperti ini. Cahaya temaram dari lampu canting terlihat dari jendela itu. Si nenek mengetuk pintu tersebut. Terdengar dari langkah kaki mendekat. Gagang pintu bergerak. Pintu pun dibuka. Seorang lelaki tua mengenakan jaket hitam dan sarung berdiri di hadapanku. "Siapa ini?" tanya kakek itu sambil menunjuk ke wajahku. "Oh, orang nyasar," kata si nenek. "Ngapain bawa orang nyasar ke sini, Sapinah?" Kakek itu terlihat kesal. Si nenek menuju ke langit. Okos, ada tuh." Si kakek mendongak ke langit. Sontak saja dia terkejut saat melihat bola api mengambang di atas tanah. "Ayo cepat masuk," pinta si kakek. Aku dan nenek buru-buru masuk ke dalam rumah. Kayu bakar diletakkan begitu saja di halaman rumah. Pintu dikunci rapat, tirai jendela ditutup. Aku dibawa masuk ke dalam kamar si kakek. Kamar itu bau tembakau kering. Mungkin si kakak menyimpan tembakau di kamarnya. Ada lampu canting yang digantungkan di dinding bilik. "Namaku Abah Sarta, dan ini istriku Sapinah. Apa yang terjadi sampai-sampai kamu bisa diikuti Okos, hah?" "Namaku Oribah. Awalnya aku dan 3 orang temanku mau berkemah di kawah gunung. Tapi di perjalanan satu persatu temanku hilang. Mungkin mereka digondol jin." Abah Sarta menggelengkan kepala. "Apa kesalahan kalian?" "Teman saya mengotori Curug Putri dengan darah menstruasinya," kataku. Abah Sarta terlihat sangat terkejut mendengar penjelasanku. "Gawat, itu gawat. Kamu tahu, sudah berpuluh-puluh tahun Pulau Sari aman dan tidak ada korban jiwa satupun. Gara-gara temanmu, bisa jadi para pendaki lain juga ikut celaka." Abah Sarta marah. Urat lehernya sampai menonjol. "Apa yang harus aku lakukan, Bah?" "Sulit. Ini sulit." Ia menoleh pada si nenek. "Antar aku pulang saja, Bah. Tolong aku." "Kamu tidak bisa pulang," katanya sambil menatapku dengan tatapan cemas. "Kenapa, Bah?" "Karena kamu sudah menjadi milik mereka." "Mereka?" Aku mengerutkan dahi. "Iya, para jin penghuni gunung ini." Perkataan Abah Sarta membuatku sangat terkejut. "Tapi," kata Pak Jaro, "aku dan teman-temanku masih bisa diselamatkan." "Dia bohong. Tidak ada yang bisa selamat dari Gunung Pulau Sari. Dia pasti sengaja menyerahkan kalian pada jin gunung ini agar pendaki yang lain bisa selamat." "Itu kesalahan kalian, dan kalian yang harus tanggung sendiri akibatnya," tambahnya. Aku tertunduk lesu. Jujur, aku tidak mau mati di gunung ini. Tanpa kusadari, air mataku menetes. Aku menangis karena takut. Masih banyak hal yang ingin aku lakukan dan aku tidak mau mati konyol seperti ini. "Sudah, jangan nangis." Abah Sarta menepuk pundakku. "Tolong antarkan aku pulang, Bah. Aku mohon." Dari jendela kamar muncul bayangan bola api melintas. Dia benar-benar mengincarku. Abah Sarta dan istrinya terkejut. Mereka bergidik ngeri saat menyaksikan bola api itu melintas di jendela kamar mereka. "Kau harus pergi dari sini sekarang." Abah Sarta mengusirku. Jangan." Si nenek memegang pundakku. Dia sepertinya akan membelaku. "Nginep di sini ya, nginep." Dia mengelus rambutku. "Bahaya, Sapinah, kita bisa mati dibunuh Okos," Abah Sarta membentak. Dia membuka pintu kamar. Dia lalu menyuruhku pergi dari rumahnya.
aku tetap tidak beranjak. Sebab aku tahu di luar sana lebih berbahaya. Bah, boleh aku nginep di sini dulu? Aku merapatkan kedua tangan, memohon padanya. Abasarta tampaknya luluh. Dia menghembuskan nafas berat. 1 malam saja. Besok pagi, kamu harus pergi dari sini. Akhirnya Abasarta berbaik hati mengizinkanku menginap di rumahnya dan menunjukkan sebuah kamar untukku. Ada kasur kapuk dan bantal di dalam kamar itu. Juga lemari kayu yang terlihat sudah usang. Aku menutup pintu kamar. Ku lepas tas ranselku lalu membaringkan diri di atas kasur. Cahaya lampu canting temara menyinari kamar, membuatku cepat ngantuk. Di luar, bola api itu pasti sudah menungguku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku besok. Apakah aku akan tetap hidup atau mati seperti LD, atau dibawa jin seperti Mira, atau malah berubah menjadi aneh seperti Ricky. Aku mungkin akan hilang selamanya di gunung ini. Malam semakin jatuh. Tengah malam aku terbangun. Banyak sekali nyamuk yang mengganggu tidurku. Ku dengar suara Abasarta seperti sedang berbicara dengan seseorang di ruang tengah. Jelas sekali kalau lawan bicaranya itu bukanlah istrinya. Itu terdengar seperti suara perempuan yang masih muda. Karena penasaran, pelan-pelan aku mengintipnya dari celah lubang dinding bilik. Tampak Abasarta sedang berbicara dengan seorang wanita cantik. Mereka duduk saling berhadapan. Pakaian wanita itu seperti putri kerajaan. Ia mengenakan kebaya merah dan sarung batik keemasan bermotif bunga. Rambutnya dikondek. Banyak pernak-pernik emas di rambutnya. Sumuhun Nyai. Abasarta mengangguk-ngangguk. Ia tidak berani menatap wajah itu. Jangan mengganggu mainan saya, kata wanita itu. Sumuhun Nyai, hampura kula. Abasarta kembali mengangguk. Aku semakin takut. Wanita itu menoleh ke arahku. Ia tersenyum dingin. Wajahnya putih, tidak wajar seperti patung lilin. Aku menjauh dari dinding bilik lalu kembali ke tempat tidur. Tidak lama kemudian, pintu diketuk tanpa ada suara memanggil. Aku pura-pura tidak dengar. Pintu kamar masih terus diketuk semakin keras. Tiba-tiba, ada cahaya api yang terpancar dari jendela. Okes itu muncul lagi. Kali ini, dia melayang tenang di jendela kamar. Ku perhatikan bola api itu ternyata mempunyai 2 mata seperti manusia. Ia melirik ke arahku dengan tatapan datar. Malam terasa panjang dan mengerikan. Pintu didobrak paksa. Abasarta melihatku dengan tatapan ngeri. Tangan kirinya memegang sebuah arit. Dadanya turun naik. Ia mengarahkan arit itu padaku. Jelas saja aku panik. Ada apa ini? Kenapa dia sepertinya ingin membunuhku? Pergi dari sini, bentaknya sambil menebaskan arit pada daun pintu. Baik, Bah, ampun. Dengan cepat ku ambil tas ransel dan senterku, mengenakan kembali sepatuku, lalu pergi dari rumah itu. Langit masih gelap, udara dingin membuatku menggigil. Di langit, bola api masih melayang mengikutiku. Aku lari sekuat tenaga demi menjauh dari Abasarta yang marah dan hendak membunuhku. Di tengah jalan, seseorang menghentikanku. Itu Nenek Sapinah. Pegang. Ya, hati-hati. Dia memberiku keris kecil yang ukurannya hanya sejari telunjuk saja. Apa ini, Nek? Tanyaku. Belum sempat ia menjawab, Abasarta dari kejauhan meneriakiku agar segera pergi. Kubunuh kau, ancamnya. Ia berdiri di depan pintu rumah sambil mengacungkan arit. Segera ku kantongi keris kecil itu lalu pergi dari hadapan Nenek Sapinah. Aku tidak tahu kemana arah langkahku sekarang. Dari jauh terdengar suara geledek bergemuruh diiringi kilatan cahaya di langit. Tampaknya memang akan hujan.
Aku semakin menjauh dari rumah Abasarta. Keris ini, apa gunanya? Aku berhenti di bawah batang pohon besar. Kuperhatikan keris pemberian nenek Sapinah. Kerisnya sangat unik. Ada ukiran bertuliskan bahasa Arab di permukaan keris itu. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Tak lama kemudian, hujan turun dengan sangat deras. Aku membaringkan diri di antara akar-akar pohon besar itu. Tapi tetap saja tubuhku basah kuyup. Tubuhku menggigil. Gigiku bergetar. Perutku lapar tidak tertahankan. Sendiri di hutan seperti ini membuatku ragu akan kemampuanku sendiri. Aku mungkin tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama lagi di gunung ini. Di langit, walau hujan deras, bola api sialan itu tidak padam dan masih mengikutiku. Aku bangun lalu mendongak ke arah bola api itu sambil mengarahkan cahaya senter. Aku sangat kesal karena terus-terusan diikutinya. Bangsat lu, sini kalau berani lawan gue. Woi, sini lu. Teriakku sambil menggigil kedinginan. Kalau memang aku harus mati, matilah sekarang agar penderitaan tidak berakhir. Sesaat kemudian, ada sesuatu yang menabrakku dari belakang. Tubuhku terpelanting, senterku jatuh ke semak-semak. Aku meringis kesakitan. Tubuhku terasa remuk. Kuperhatikan objek yang barusan menabrak tubuhku. Objek itu terlihat samar. Kuraih kembali senterku lalu mengarahkan cahayanya ke objek tersebut. Itu ternyata babi hutan. Saat hendak bangun kembali, ternyata betisku sobek. Pasti karena hantaman taring babi itu. Ia mendengkur. Matanya merah. Tubuhnya sebesar anak kerbau. Aku tidak akan bisa lari lagi dari babi itu. Tidak ada pilihan kecuali melawannya. Babi itu lari dengan cepat ke arahku. Kurogoh sebuah pisau kecil dari kantong ransel. Tubuhku diseruduk sambil terseret beberapa meter ke belakang. Kupegang erat-erat kepala babi itu lalu menebaskan pisau ke punggungnya. Babi melenguh. Ia mengibaskan kepalanya membuat tubuhku terpental jauh hingga membentur batang pohon. Kulit babi itu terlalu keras. Pisauku hanya bisa memberi luka kecil di punggungnya. Darah mengalir dari punggung babi itu. Tapi dia sepertinya tidak menyerah untuk kembali menyerangku. Dengan dengkurannya yang mengerikan, dia lagi-lagi berlari ke arahku. Aku melompat dan berhasil menangkap tubuhnya. Babi itu mengamuk. Ia lari sembarang arah, sedangkan aku berpegang erat di atas punggungnya. Kutusuk punggungnya berkali-kali dengan pisau, tapi pisauku malah patah. Tanganku refleks merogoh keris kecil dari dalam kantong celana. Maksudku, ingin kutusukkan keris itu ke mata si babi biar dia tewas. Ajaibnya, baru saja kuarahkan keris itu ke kepala babi, tiba-tiba tubuhku terpental. Babi itu juga tersungkur ke semak-semak. Ia mati begitu saja. Nafasku terengah-engah. Aku menoleh ke arah kanan. Di antara derasnya tetesan hujan, ada seorang wanita berpakaian seperti putri kerajaan berdiri di depan pohon besar. Aku masih ingat wajahnya. Dia wanita yang berbicara dengan Abasarta. Apa maumu? Bangsat, keluarkan aku dari gunung ini. Dengan sisa tenaga yang ada, aku lari ke arah wanita itu, mencoba untuk menyerangnya dengan keris kecil. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar perkiraanku. Seharusnya aku tidak menyerang wanita itu.